Harry Maguire hampir meninggalkan Old Trafford pada musim panas, tetapi United tidak dapat menyetujui kesepakatan dengan West Ham. Oleh karena itu, Maguire tetap di United, tetapi terus berjuang untuk mendapatkan waktu bermain di bawah asuhan Erik ten Hag musim ini. Namun, ia tampil sebagai starter dalam kemenangan 2-1 atas Brentford sebelum jeda internasional dan menampilkan performa terbaiknya. Menurut Talksport, raksasa Italia AC Milan tertarik untuk merekrut Maguire dan sedang menyiapkan tawaran untuk bek tengah Inggris tersebut pada bulan Januari. Milan memiliki rekan setim Maguire di Three Lions, Fikayo Tomori, yang berarti United dapat mengusulkan potensi kesepakatan pertukaran. Namun, harga yang diminta untuk Tomori akan jauh lebih tinggi daripada harga yang bisa diterima United untuk Maguire, yang berarti tim Ten Hag harus menjual pemainnya. Dengan Financial Fair Play (FFP) yang masih menjadi perhatian di Old Trafford, penjualan pemain tersebut akan menjadi satu-satunya cara untuk mewujudkan kepindahan tersebut, namun kesepakatan pertukaran masih bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Harry Maguire hampir meninggalkan Old Trafford pada musim panas, tetapi United tidak dapat menyetujui kesepakatan dengan West Ham. Oleh karena itu, Maguire tetap di United, tetapi terus berjuang untuk mendapatkan waktu bermain di bawah asuhan Erik ten Hag musim ini. Namun, ia tampil sebagai starter dalam kemenangan 2-1 atas Brentford sebelum jeda internasional dan menampilkan performa terbaiknya. Menurut Talksport, raksasa Italia AC Milan tertarik untuk merekrut Maguire dan sedang menyiapkan tawaran untuk bek tengah Inggris tersebut pada bulan Januari. Milan memiliki rekan setim Maguire di Three Lions, Fikayo Tomori, yang berarti United dapat mengusulkan potensi kesepakatan pertukaran. Namun, harga yang diminta untuk Tomori akan jauh lebih tinggi daripada harga yang bisa diterima United untuk Maguire, yang berarti tim Ten Hag harus menjual pemainnya. Dengan Financial Fair Play (FFP) yang masih menjadi perhatian di Old Trafford, penjualan pemain tersebut akan menjadi satu-satunya cara untuk mewujudkan kepindahan tersebut, namun kesepakatan pertukaran masih bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Naik pangkat di Manchester United merupakan berkah sekaligus kutukan bagi talenta-talenta muda yang harus menghadapi tekanan besar. Bagi Isak Hansen Aaroen, tekanan itu tidak perlu dikhawatirkan. Erik ten Hag tidak segan-segan memilih pemain favoritnya sejak memimpin United, dan reputasinya dalam tidak merotasi tim telah menjadi terkenal. Itulah mengapa Hansen Aaroen tidak diragukan lagi akan menjadi pilihan berikutnya bagi Setan Merah. Hanya tinggal menunggu waktu lama lagi gerak kakinya yang memukau dapat dibiarkan begitu saja di tim muda. Sejak melewati berbagai level pemuda di Manchester, remaja ini pertama kali menarik perhatian dengan gaya uniknya. Untuk semua tipuan, trik, dan jentikan tubuh, ada sejumlah tato atau sehelai rambut pirang yang diputihkan dengan highlight warna lain yang bisa dipadukan. Gaya ekspresifnya melengkapi pendekatan kreatifnya yang tiada henti dari lini tengah, dan yang terpenting, keberaniannya dalam menguasai bola adalah gaya Beckham. Hansen Aaroen tidak hanya memiliki banyak bakat, tetapi juga memiliki aura untuk membawanya ke pertandingan senior. Pemain Norwegia U21 adalah tipe pemain baller yang membuat Anda mengumpat di televisi. Ten Hag membutuhkan tentara yang dapat diandalkan ketika keadaan menjadi sangat sulit, dan Hansen Aaroen telah menerima panggilan peran tersebut. Memulai penampilan barunya di tugas internasional. Sejumlah bek Italia yang malang merasakan kemarahannya ketika ia hampir mencetak gol paling estetis di tahun 2023. Musim United masih panjang dan ada banyak ekspektasi yang bisa dicapai tim asuhan Ten Hag. Namun dengan pertandingan yang padat dan cepat, ada banyak alasan untuk memberi Hansen Aaroen terobosan dan memperkenalkan aksi penghormatan Beckham, baik gaya rambut maupun gerak kaki, ke panggung dunia. Minggu depan menandai ulang tahun debut penuh Alejandro Garnacho untuk Manchester United, dan hanya sedikit lulusan akademi klub yang memiliki pencapaian luar biasa dalam ingatan kita.
Dalam 14 pertandingan Garnacho sebagai starter untuk United, dia telah menunjukkan potensinya dengan baik di 3 pertandingan tersebut. Ada debut penuh yang menyenangkan penonton melawan FC Sheriff di Liga Eropa, kemenangan melawan Real Sociedad pada minggu berikutnya, dan penentu Fergie Time di Piala FA dari West Ham pada bulan Maret. Garnacho belum pernah keluar ke lapangan untuk kick-off Liga, sejak kekalahan telak di Tottenham hampir 9 minggu lalu. Namun, penarikan kembali Liga sudah lama tertunda di tengah kondisi buruk Marcus Rashford. Ten Hag tetap setia kepada Rashford, meski hanya mencetak 1 gol dalam 9 penampilan. Kegigihannya telah memperburuk sentimen penonton terhadap Rashford. Dalam comeback melawan Brentford, umpan tarik Garnacho untuk menyamakan kedudukan, mengingatkan kita pada gol Rashford untuk Rasmus Højlund melawan Brighton. Hanya saja, Rashford menggiring bola secara berlebihan, bola keluar dari permainan dan VAR dengan tepat menganulir gol tersebut. United kalah 3-1. Melawan Brentford dia memiliki andil besar dalam kebangkitan United. Pemain Argentina itu adalah orang pertama yang merangkul Scott McTominay. Akhir pekan ini, United akan bertandang ke Sheffield United, satu-satunya tim yang tidak pernah menang di papan atas. Ten Hag masih mungkin melakukan kesalahan, namun Garnacho adalah pemain pengganti yang tidak dimainkan di kedua pertandingan Argentina bulan ini. Garnacho telah berada di Amerika Selatan sebagai pemain pengganti yang tidak digunakan dalam kemenangan Argentina di kualifikasi Piala Dunia melawan Paraguay dan Peru. Meskipun ia jarang bermain sebagai starter, ia menjadi salah satu dari segelintir pemain yang memberi dampak positif bagi MU dalam awal musim terburuk mereka selama 37 tahun. Manchester United akan menunjuk Ben Clark untuk peran perekrutan di Old Trafford. United akan merekrut Clark dari Cardiff City, di mana pria Irlandia itu tampil mengesankan dalam perannya sebagai kepala akademi. Clark diyakini telah menyetujui persyaratan dengan United dan akan segera pindah ke Old Trafford. Pejabat United saat ini sedang melakukan upaya untuk meningkatkan tim muda mereka dan telah menargetkan karyawan Cardiff City itu untuk mengambil tanggung jawab perekrutan di akademi. Clark belajar di Universitas South Wales dan meraih gelar BS dalam pelatihan dan pengembangan sepak bola. Dia kemudian melanjutkan untuk menyelesaikan master dalam Advanced Performance Football Coaching di universitas yang sama. Peran resmi pertamanya dalam sepak bola profesional datang saat magang di FA Republik Irlandia, sebelum menjadi pelatih di Swansea. Clark kemudian mengambil posisi sebagai analis kinerja di tim internasional Wales, yang kemudian memberinya peran di Cardiff City sebagai pelatih muda. Dia membangun reputasi yang kuat di klub Wales, dengan cepat naik pangkat menjadi kepala rekrutmen akademi, posisi yang dia pegang sejak Agustus 2021. Pekerjaan Clark dalam peran ini telah menarik perhatian dari seluruh liga sepak bola, dan para pejabat di United ingin mengamankan jasanya dibandingkan rival potensialnya. Operasi sepak bola di Old Trafford akan mengalami transformasi dramatis menyusul perkembangan terkini dalam pengambil alihan klub. Ineos dilaporkan ingin melakukan peninjauan 100 hari terhadap klub, jika tawaran mereka terbukti berhasil. Dengan sejumlah perubahan di tingkat eksekutif diperkirakan akan terjadi, mengingat posisi Clark terutama berkaitan dengan akademi. Kepindahannya ke United diperkirakan tidak akan terpengaruh oleh potensi perombakan yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat.